Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dinda Trisela, mahasiswa dari Sarjana Keperawatan 2B Stikesmi. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang penyakit asma. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa itu asma. Asma adalah jenis penyakit jangka panjang atau kronis pada saluran pernapasan yang ditandai dengan peradangan dan penyempitan saluran napas yang menimbulkan sesak dan sulit bernapas. Penyebab asma. Yang pertama ada rokok. Penyebab pertama, hindari asap rokok yang ada di sekitar Anda. Yang kedua, bulu binatang. Jika Anda diketahui alergi dengan bulu binatang, maka hindari karena itu bisa memicu kambuhnya asma. Yang ketiga, faktor kondisi cuaca. Seperti faktor cuaca dingin, cuaca panas, kualitas udara yang buruk, cuaca lembab, dan infeksi virus. Yang keempat, ada paparan jati udara, seperti asap kimia. Yang kelima, polusi udara. Lingkungan yang bisa menyebabkan asma adalah alergi terhadap debu, serbuk bunga, dan asap rokok. Yang keenam, ada aktivitas fisik berlebihan, seperti olahraga yang berlebihan juga bisa menjadi penyebab asma meskipun olahraga sangat disarankan untuk dilakukan. Tapi, jika Anda melakukannya berlebihan, tentunya akan memberikan dampak negatif bagi kesehatan. Tanda dan gejala asma. Gejala utama asma meliputi sulit bernapas, terkadang bisa membuat penderita mengap-ngap, batuk-batuk, dada yang terasa sesak, dan mengik. Suara yang dihasilkan ketika udara mengalir melalui saluran napas yang menyempit. Apabila gejala ini kumat, seringkali penderita asma menjadi sulit tidur. Yang selanjutnya, pencegahan asma yang bisa dilakukan. Yang pertama, menggunakan pengobatan pencegahan. Langkah pencegahan ini dapat dilakukan dengan cara dihirup, diminum, dan disuntik. Yang kedua, bawa obat kemanapun Anda pergi. Jika penyakit asma yang diderita gampang kambuh, jangan sampai lupa membawa obat pereda gejala. Yang ketiga, pakai masker mulut. Memakai masker saat beraktivitas di luar ruangan menjadi salah satu upaya pencegahan kambuh penyakit asma. Yang keempat, atur pola makan. Bila Anda punya riwayat penyakit asma, langkah pencegahan penyakit asma terbaik adalah mengatur pola makan. Mulai sekarang, makanan yang berlemak dan digoreng sebaiknya Anda masukkan dalam pantangan untuk mencegah kambuhnya asma. Yang terakhir, hindari orang yang merokok. Yang selanjutnya ada pengobatan asma. Obat-obatan asma diberikan melalui alat yang disebut inhaler, obat hirup untuk asma. Alat ini dapat mengirimkan obat ke dalam saluran pernapasan secara langsung dengan cara dihirup melalui mulut. Menggunakan obat asma dengan cara dihirup dinilai efektif karena obat tersebut langsung menuju paru-paru. Selanjutnya, bagaimana cara menggunakan inhaler? Yang pertama, lepas tutup inhaler. Yang kedua, berdiri atau duduk dengan tegak. Yang ketiga, kocok inhaler selama 5 detik. Yang keempat, miringkan kepala sedikit ke belakang, lalu tarik napas dan embuskan napas panjang. Yang kelima, masukkan inhaler di antara gigi Anda dan tutup mulut hingga rapat dengan inhaler. Yang keenam, tekan inhaler dengan cepat untuk melepaskan obat. Yang ketujuh, tarik napas segera setelah obat inhaler tersemprot keluar agar obat masuk ke dalam paru-paru. Yang kedelapan, napas seperti biasa selama 3-5 detik, tahan napas selama 10 detik untuk membiarkan obat masuk ke dalam paru-paru. Yang kesembilan, tunggu sekitar 30-60 detik sebelum mengambil isapan yang kedua. Selain obat-obatan, beberapa latihan pernapasan dapat membantu meringankan gejala asma. Latihan pernapasan mungkin memiliki nilai sebagai terapi tambahan untuk pengobatan dan perawatan asma standar lainnya. Apa itu latihan pernapasan? Latihan pernapasan adalah
terapi tanpa menggunakan pengobatan yang dapat dilakukan penderita asma untuk mengurangi kekambuhan. Ada beberapa latihan pernapasan, di antaranya yang pertama ada latihan pernapasan diafragma. Pernapasan diafragma adalah jenis latihan pernapasan yang membantu memperkuat diafragma. Diafragma merupakan otot berbentuk kubah di bawah paru-paru yang membantu proses bernapas. Latihan pernapasan ini juga kadang-kadang disebut pernapasan perut. Bagaimana cara melatih pernapasan diafragma? Yang pertama, berbaringlah terlentang dengan lutut ditekuk dan bantal di bawah lutut atau duduk tegak di kursi. Yang kedua, letakkan satu tangan datar di dada bagian atas dan tangan lainnya di perut. Yang ketiga, tarik napas perlahan melalui hidung. Dalam pernapasan diafragma, tangan di perut harus bergerak sedangkan tangan di dada harus tetap diam. Yang keempat, hembuskan napas perlahan-lahan melalui mulut. Yang kedua ada pernapasan di hidung. Tak cuma untuk meringankan gejala asma, pernapasan hidung merupakan pernapasan juga sangat disarankan untuk siapa saja. Pernapasan melalui hidung akan menambahkan kehangatan dan kelembaban ke udara. Yang ketiga ada metode Popper. Metode Popper adalah teknik pernapasan diafragma spesifik yang sudah ada sejak 1960-an. Latihan pernapasan ini menggabungkan beberapa jenis pernapasan dengan teknik pelatihan relaksasi. Metode Popper mengajarkan cara bernapas perlahan dan mantap dari diafragma dan melalui hidung. Cara untuk melakukan teknik pernapasan ini sama seperti teknik pernapasan diafragma. Duduk tegak di kursi atau berbaring di kasur. Ambil napas dari hidung selama 4 detik, pastikan perut mengembang, tahan hingga tubuh merasa rileks dan hembuskan. Yang keempat ada pernapasan Buteyko. Pernapasan ini ditemukan oleh dokter Ukraina yang mengembangkan teknik selama 1950-an. Teknik pernapasan ini bertujuan untuk melatih bernapas lebih cepat dan lebih dalam daripada yang diperlukan. Napas cepat dapat meningkatkan gejala seperti sesak napas pada penderita asma. Yang kelima ada pursed lip breathing atau pernapasan bibir mengkerucut. Pernapasan ini membuat napas lebih efektif dengan membuatnya lebih lambat dan lebih teratur. Pernapasan bibir ini meningkatkan mekanisme paru-paru dan pernapasan sekaligus. Pursed lip breathing adalah teknik yang bisa digunakan untuk meredakan sesak napas. Cara teknik ini adalah duduklah dengan punggung lurus atau berbaring, rilekslah bahu dan tarik napas melalui hidung selama 2 detik. Rasakan udara bergerak ke perut. Cobalah untuk mengisi perut dengan udara. Kerutkan bibir seperti sedang bersiul dan kemudian hembuskan napas selama 4 detik. Yang keenam ada pernapasan yoga. Yoga adalah program latihan yang menggabungkan gerakan dengan pernapasan dalam. Beberapa penelitian kecil telah menemukan bahwa menggunakan jenis pernapasan dalam yang terkontrol dan sama seperti dalam yoga dapat membantu meringankan gejala asma dan meningkatkan fungsi paru-paru. Ada banyak manfaat berlatih pernapasan yoga. Ini adalah cara untuk secara perlahan-lahan memberikan oksigen pada tubuh dan membuat pikiran damai serta rileks. Pernapasan yang ritmis, dalam, dan lambat merangsang pikiran dan membuatnya bebas stres. Yang ketujuh ada slow deep breathing. Slow deep breathing adalah teknik pernapasan dengan frekuensi bernapas kurang dari 10 kali per menit dan merupakan inhalasi yang panjang. Nah, itu dia penjelasan sedikit mengenai penyakit asma. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat ya teman-teman.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.